Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkat dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Jumat 9 Oktober 2020. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 15-26. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan." Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi, jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku, dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena tidak mendapatkannya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kita semua diajari Tuhan untuk menyadari kehadiran kita. Seperti kehadiran Tuhan Yesus ini menandai kehadiran Allah. Saya kutipkan, "Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Nah, kita semua ketika hadir dimanapun, kapanpun, kita tidak hadir sendirian. Kita hadir membawa keluarga kita. Misalkan saya ini punya keluarga, punya bapak, punya ibu, punya simbah, punya terah. Nah, begitu pula Tuhan Yesus ketika dia hadir, dia melakukan tindakan tertentu. Tindakan itu mewakili kehadiran Allah. Maka dari itu, terlebih kaum muda, jangan sampai merasa saya ini hidup sendiri. Tidak mungkin. Ketika kamu melakukan tindakan tertentu, kalau itu baik, maka yang bangga, yang senang, itu keluargamu, itu kerabatmu, itu terahmu. Begitu pula, ketika kamu melakukan hal yang kurang baik, negatif, bahkan mungkin tidak sesuai dengan harapan, aib, yang mendapatkan kabar jelek, yang mendapatkan nama jelek, itu tidak hanya kamu, namun juga keluarga dan terahmu. Nah, semoga kita sungguh-sungguh menyadari apa yang dikatakan, sabdakan Tuhan ini, bahwa kita seperti Tuhan Yesus hadir mewakili keluarga kita. Kalau saya menambah Laurentius Bondan Pujadi PR, saya juga menghadirkan gereja.
Namun kalau saya hanya bondan, nah ini pribadi yang mewakili keluarga. Nah, semoga kita semua sungguh-sungguh mempertimbangkan ini, sehingga ketika kita mau bertindak, mau melakukan sesuatu, saya ini membawa nama baik keluarga, nama baik gereja, nama baik saudara terah hidup saya, sehingga kita tidak ngawur, tidak asal bertindak, namun sungguh penuh pertimbangan, sehingga hidup kita menjadi kebanggaan keluarga, gereja, bahkan Tuhan sendiri. Dan semoga dengan demikian hidup kita semakin hari seturut kehendak Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam Bantul Kasih, berkah dalam. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.